semua kepala sekolah yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi dan guru yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi untuk semua jenjang, baik itu jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, baik itu guru yang berdinas di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, bersiap-siap dengan 7 kebijakan pemerintahan terbaru. Nah, seperti apa kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah informasi penting yang cukup menggembirakan buat Bapak Ibu, yaitu tentang 7 program pemerintah ya dalam hal dunia pendidikan, dan semua guru itu harap bersiap-siap dengan 7 kebijakan ini. Nah, kebijakan ini itu merupakan program dari nawacita Presiden terpilih, yaitu Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, yaitu tentang misinya, yaitu misi Asta Cita Bapak Ibu, di mana pemerintah itu menyalurkan atau membuat program prioritas Presiden, dan salah satunya adalah tentang program dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Nah, ada 7 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah percepatan wajib belajar 13 tahun Bapak Ibu ya. Di mana 1 tahun pendidikan itu untuk prasekolah ya, dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Di mana kebijakan tersebut dituang dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah perluasan dan penguatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini 1 tahun pendidikan prasekolah. Kemudian kegiatan berikutnya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Kemudian berikutnya adalah pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Kemudian berikutnya adalah revitalisasi pendidikan non formal. Kemudian yang keenam adalah akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dalam perencanaan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun Bapak Ibu ya. Kalau dulu 12 tahun, sekarang ada 13 tahun. Kemudian terakhir adalah pemanfaatan kerangka penjaminan mutu untuk penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas Bapak Ibu. Kemudian yang program kedua adalah pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berikutnya ada 5 program yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah penguatan kualitas infrastruktur perguruan tinggi. Kemudian ketiga adalah pengembangan pembelajaran berbasis STEM dan program studi di STEM. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan tinggi. Kemudian yang kelima adalah penguatan kualitas tata kelola pendidikan tinggi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, program yang ketiga adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran Bapak Ibu, di mana di program tersebut akan disebutkan yang pertama adalah pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sistem asesmen komprehensif. Kemudian ketiga adalah penciptaan ekosistem lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter dan well-being peserta didik dan pendidik. Kemudian yang keempat adalah penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasior, konseptual, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Dan terakhir adalah pengembangan anak usia dini holistik
integral atau PAUD HI dan peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu. Kemudian program yang keempat adalah pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, di mana ada 3 program. Yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah penguatan kualitas dan rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Kemudian kegiatan ketiga adalah peningkatan jaminan mutu layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, Bapak Ibu. Kemudian program yang kelima adalah peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja, di mana kegiatannya ada 6, yaitu penguatan layanan pendidikan untuk vokasi, penguatan infrastruktur esensial pendidikan vokasi, penguatan pembelajaran pendidikan vokasi, kemudian penguatan SDM pendidikan vokasi, kemudian penguatan pendidikan tinggi sebagai pencipta dan pengembang ilmu pengetahuan berbasis riset ilmiah untuk dasar dan terapan. Kemudian terakhir adalah penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya program ke-6 adalah penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, Bapak Ibu ya. Di mana ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah restrukturisasi kewenangan pengelola guru untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antar daerah, memenuhi kebutuhan guru dan penggantian guru pensiun ya. Kemudian kegiatan kedua adalah reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK dan revitalisasi pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian yang kegiatan ketiga adalah penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang program terakhir itu penguatan sistem tata kelola pendidikan, Bapak Ibu, di mana ada 5 kegiatan yang akan dicanangkan di tahun ini ya. Yang pertama adalah penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan, kemudian penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat adalah penyediaan sistem informasi data pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu, dan terakhir adalah penguatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini adalah 7 arah kebijakan dalam peta jalan pendidikan kita yang baru ya, di mana ada perubahan ya, atau ada program yang mudah-mudahan program ini bisa terlaksana ya di tahun ini dan juga tahun depan, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Jika informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.